wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Bagus Saputra dari Prodi Ekonomi Syariah semester 5 Universitas Kyai Haji Abdul Halim. Di video ini saya akan membahas secara singkat apa itu Mu'tazilah dan Qadariyah, kenapa dianggap menyimpang, dan dari ajarannya Ahlus Sunnah, dan apa hubungannya dengan ekonomi syariah masa kini. Pada masa awal Islam, banyak perdebatan antara akal dan wahyu, serta antara takdir dan kebebasan manusia. Sebagian ingin menjelaskan agama dengan rasionalitas murni, sebagian ingin menegaskan kebebasan manusia penuh. Dari sinilah muncul dua aliran besar, yaitu Mu'tazilah dan Qadariyah. Dua kelompok yang mempunyai pandangan ekstrim terhadap hubungan manusia dan Tuhan. Yang pertama kita bahas apa itu Mu'tazilah dulu. Mu'tazilah dikenal sebagai kelompok rasionalis Islam. Mereka meyakini bahwa akal harus menjadi penentu kebenaran, bahwa lebih tinggi dari wahyu. Mereka punya dua prinsip utama. Yang pertama, Allah harus adil menurut logika manusia. Jika sesuatu dianggap tidak adil secara rasional, maka teks Al-Quran atau hadis ditafsir ulang. Yang kedua, Allah tidak memiliki sifat, karena menurut mereka kalau Allah punya sifat seperti ilmu atau kehendak, berarti menyerupai makhluk. Nah, masalahnya pandangan ini membuat mereka menilai agama dengan standar akal manusia yang terbatas. Padahal ulama Ahlus Sunnah menjelaskan sifat Allah adalah kesempurnaannya, bukan makhluk. Yang kedua, Qadariyah. Qadariyah sendiri adalah aliran yang menekankan kebebasan manusia secara mutlak. Menurut mereka, manusia menciptakan perbuatannya sendiri dan Allah tidak menentukan apapun. Sekilas seperti tampak positif dan manusia bebas memilih. Tetapi pandangan ini berbahaya karena meniadakan takdir Allah dan fungsi doa. Kalau semua hasil hidup hanya karena usaha manusia, di mana letak tawakal dan kebergantungan pada Allah? Terus, kenapa mereka dianggap menyimpang? Jadi, Mu'tazilah dan Qadariyah sama-sama berangkat dari keinginan baik, tetapi berakhir dengan secara ekstrim. Untuk Mu'tazilah sendiri menyimpang karena mendahulukan akal daripada wahyu, sedangkan Qadariyah menyimpang karena menolak takdir dan menjadikan manusia seolah pencipta perbuatannya sendiri. Keduanya mengurangi peran Allah dalam kehidupan manusia. Nah, apa hubungannya dengan ekonomi syariah? Yang pertama, bahaya liberalisasi syariat. Kalau akal dijadikan patokan tertinggi, maka riba bisa dianggap rasional, gharar dianggap boleh, dan halal haram bisa dinegosiasikan. Ini jelas bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang menempatkan wahyu sebagai sumber utama hukum. Yang kedua, bahaya individualisme. Kalau manusia dianggap bebas sepenuhnya, maka ekonomi berubah jadi sekedar mengejar untung tanpa etika. Inilah ciri ekonomi sekuler Barat yang meniadakan nilai moral dan spiritual. Yang ketiga, ekonomi syariah menjaga keseimbangan Islam, mengajarkan keseimbangan. Akal digunakan, tapi wahyu tetap memimpin. Usaha manusia diakui, tapi takdir tetap diyakini, dan harta dicari, tapi halal dan berkah tetap utama. Jadi, Mu'tazilah mengangkat akal yang terlalu tinggi, sedangkan Qadariyah mengangkat kebebasan manusia yang terlalu jauh. Padahal Islam sendiri adalah agama keseimbangan antara akal dan wahyu, antara usaha dan takdir. Itulah pondasi yang juga menjadi dasar ekonomi syariah yang beretika, berkeadilan, dan tetap spiritual. Video ini saya buat dengan merujuk pada beberapa sumber ilmiah, antara lain yang pertama, Jurnal Historical Development of the Mu'tazile Theological School of Thought oleh Amir dan Rahmat tahun 2024. Yang kedua, Harun Nasution Theological View oleh M. Nisa tahun 2024. Dan yang terakhir, The Theologicalism and Fikisme in Islam oleh A. Prayogi tahun 2003. Teman-teman bisa baca lengkapnya di link jurnal yang saya cantumkan di deskripsi video. Sekian penjelasan singkat tentang Mu'tazilah dan Qadariyah. Semoga membantu kita memahami pentingnya keseimbangan dalam berpikir dan beramal.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.